Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. ku mau Katakan, menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami rindu menanti-nantikan lawatan-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Biarlah Engkau melawat kami dengan firman-Mu, dan oleh kuasa firman-Mu kami diubah, kami dibaharui, kami terus dibentuk menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki, supaya di ujung kehidupan kami nanti, kami boleh dipandang layak dan berkenan di hadapan Bapa. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati
untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau harus jujur, tidak banyak orang yang mau sungguh-sungguh menyadari kalau kita masih menghirup nafas hidup saat ini. Itu artinya Allah Bapa di sorga masih memberikan kepada kita kesempatan yang begitu berharga. Kesempatan untuk berubah. Kesempatan untuk meninggalkan cara hidup kita yang salah selama ini. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk berjuang, tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau saat ini kita masih menghirup nafas hidup yang Tuhan berikan, kita harus menghargai kesempatan ini. Ya, Tuhan tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Saya ulang sekali lagi, Tuhan tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Saudaraku, oleh karenanya mari kita sadar, mari kita lihat kesempatan hidup saat ini adalah kesempatan yang berharga yang harus kita pergunakan untuk terus merubah diri. Jika tidak, kita nanti akan menyesal kalau kita sudah menutup mata, kalau sudah berada di kekekalan, tetapi penyesalan itu sudah tidak ada artinya. Jadi sekali lagi saya harus ingatkan, jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Kenapa? Karena ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, bukan berarti persoalan selesai. Ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ini persoalannya. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, di dalam Daniel 12 ayat 2, firman Tuhan katakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudaraku, itulah kenapa saya katakan tadi, kita harus melihat kehidupan hari ini sebagai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena persoalannya adalah pada akhirnya di kekekalan nanti, semua orang yang telah mati kembali dibangkitkan. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan perjalanan hidupnya selama ia masih hidup di dunia ini. Jadi ketika kita masih hidup di dunia ini, apapun yang kita lakukan di dalam setiap tindakan hidup kita, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita buat, semua yang kita lakukan itu seperti orang yang sedang menabur benih. Dan pada akhirnya, di kekekalan nanti, kita akan menuai apa yang kita tabur selama kita masih hidup di dunia ini. Perhatikan yang firman Tuhan katakan tadi, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, artinya orang-orang yang telah mati, akan bangun, atau dengan kata lain akan bangkit kembali. Tetapi perhatikan kalimat ini, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini adalah hidup bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Lalu bagian yang lain dikatakan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudaraku, bagian yang kedua ini yang selalu saya katakan, jika pada akhirnya di kekekalan nanti kita terpisah dari Allah, itu sangat mengerikan, saudaraku. Karena orang yang terpisah dari Allah itu tempatnya hanya satu, api neraka. Perhatikan itu. Tetapi orang yang mendapat hidup yang kekal akan tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jika kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, pertanyaannya sekarang adalah
benih apa yang sedang kita tabur sekarang ini. Saudara perhatikan itu, periksa hidup kita, benih apa yang sedang kita tabur. Apakah benih kebaikan atau benih kejahatan? Dan saya harus katakan, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, jika yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga, maka sesungguhnya kita sedang menabur benih kejahatan. Itulah kenapa saya selalu berkata, ayo kita berjuang menjaga kesucian, menjaga kekudusan hidup kita di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Ayo kita berjuang. Jangan menabur benih kejahatan. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini, pikirkan itu semua. Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga atau tidak? Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah atau tidak? Sebab jika tidak, maka di kekekalan nanti yang kita tabur adalah kebinasaan. Yang firman Tuhan katakan kehinaan dan kengerian yang kekal. Kenapa dikatakan kengerian yang kekal? Karena penderitaan orang-orang yang akan terpisah dari Allah di kekekalan nanti, orang-orang yang akan terbuang ke dalam api neraka. Itu penderitaannya tidak pernah berakhir, saudaraku. Jadi jangan sia-siakan kesempatan hidup hari ini. Oleh karenanya saya harus katakan dengan tegas, kalau hari ini kita masih bernafas, lihatlah kehidupan hari ini sebagai kesempatan yang sangat berharga yang Tuhan berikan, karena Tuhan tidak mau kita binasa, karena Tuhan tidak ingin kita mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudara perhatikan itu. Mari kita sadar sebelum terlambat. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 8, firman Tuhan katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, menabur di dalam daging itu seperti apa? Menabur di dalam daging itu adalah cara hidup kita yang masih terus mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri, masih terus mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri. Hal itu sama dengan kita sedang menabur di dalam daging, karena biasanya keinginan diri dan hawa nafsu diri itu kan selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Saudaraku, jika selama ini kita sudah mengerti akan kebenaran seperti ini, pertanyaannya adalah mengapa kita tidak mau mengambil keputusan untuk berubah, untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah? Mengapa? Saya harus tegaskan sekali lagi, tidak ada tempat lain bagi orang-orang yang masih hidup menabur di dalam daging saat ini. Tempatnya hanya satu, api neraka, api kekal. Saudara perhatikan itu. Kenapa saya harus katakan ini dengan tegas? Karena kalau kita tahu saat ini kita berada di dalam Yesus, yang artinya di dalam Yesus kita telah menerima kasih karunia Allah lewat penebusan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, sehingga kita kembali dilahirkan menjadi anak-anak Allah, kita dipandang benar di hadapan Allah. Maka mari kita berjuang untuk tidak berbuat salah lagi, berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi. Kita menghargai kasih karunia Allah itu. Tetapi kalau hari ini kita masih hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri, saudara dengar ini, hal itu sama dengan kita sedang mempermainkan Tuhan. Dan di dalam Galatia pasal 6 ini, ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi apa yang kita tabur saat ini, saat kita masih hidup di dunia ini, semua benih yang kita tabur,
pasti akan kita tuai di kekekalan nanti. Saya tidak tahu saudara sedang menabur benih apa, tetapi secara pribadi, hari-hari ini saya terus berkata kepada Allah Bapa di sorga, hamba terus berjuang untuk tidak mau berbuat salah ya Tuhan, tidak mau berbuat dosa di dalam bentuk apapun. Dan di kesempatan ini, saya mengajak saudara semua, ayo berjuanglah untuk hidup benar di hadapan Allah. Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Jangan sampai kita menyesal, jangan sampai di kekekalan kita menangis air mata darah sekalipun, tetapi tidak ada yang bisa diubah lagi. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami terus diingatkan, kami terus ditegur, kami terus disadarkan. Kami tidak mau menyanyiakan kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Ya Bapa, ampuni kami atas semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan selama ini. Roh Kudus Tuhan, pegang tangan kami, pimpin kami berjalan ke dalam seluruh kebenaran di sepanjang hari hidup kami. Kami mau hidup benar di hadapan Bapa di sorga, karena kami rindu di kekekalan nanti kami boleh beroleh kehidupan yang kekal di dalam kerajaan Bapa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu dan kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.